Gerindra sebut perlu waktu untuk PKS bertemu dengan Prabowo. Jokowi tegaskan kabinet hak prerogatif Prabowo Gibran. Muzani buka kontes dan lelang sapi di Jakarta. Menteri ATR BPN AHY akui sudah kantongi target operasi mafia tanah. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Betul sekali Arif, senang sekali kita berdua dapat kembali hadir untuk menyapa Pagi Simpo TV. Benar sekali dan senang sekali pula hari ini kita kembali siaran bareng nih Sally. Betul sekali Arif, ini yang kedua kalinya ya kita siaran bareng. Tadi juga di awal kita sudah bacakan headline ya, yang tadi juga soal PKS yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto. Dan headline kita dan juga berita kita kali ini memang mungkin masih didominasi dengan bagaimana dinamika politik pasca pemilihan presiden 2024. Betul. Dan pastinya banyak sekali ya rekonsiliasi nanti partai-partai yang akan bergabung dengan Prabowo Gibran untuk pemerintahan ke depan. Termasuk bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pembentukan kabinet nantinya itu diserahkan langsung kepada Prabowo dan juga Gibran. Betul, jadi apapun nanti keputusan di Prabowo Gibran, kita mendukung penuh ya Arif ya sebagai masyarakat Indonesia. Dan kita memang hanya bisa mendukung. Yes, betul sekali. Dan yang ini ada juga informasi terkait dengan Muzani yang membuka kontes dan juga lelang sapi di Jakarta. Ya, memang ini jelang Idul Adha ya, dan pastinya juga masyarakat akan mencari nih untuk hewan ternak yang bagus ya untuk nanti dikurbankan. Betul sekali. Ini Sally juga mau nyari juga? Arif juga mau nyari juga. Pastinya kita akan nyari-nyari ya untuk hewan kurban nantinya. Ini juga ada Menteri ATR BPN yang akan memetaskan atau membereskan mafia tanah. Mafia tanah ini memang banyak sekali ya di Indonesia ya Arif ya. Pasti Benar kita sekali. mendukung penuh langkah dari Pak AHY untuk menuntaskan segala hal-hal tentang mafia tanah. Terkait dengan mafia tanah. Betul sekali. Dan Sally dan juga pemirsa tentunya selain 4 informasi utama tadi, kita juga akan menyediakan informasi-informasi lainnya yang telah kita rangkum tentunya dalam program Menyapa Pagi Simpo TV. bersama saya Arif Rifai. Dan saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Sally dan juga pemirsa, kita awali Menyapa Pagi kali ini dengan informasi seputar politik di mana ada Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi yang menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Dan dirinya memastikan PKS akan mendapatkan giliran untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, bagus ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih
terlebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, bagus ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Nampaknya PKS sangat getol untuk Betul, ingin bertemu betul. dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Memang dari beberapa waktu lalu PKS sudah ingin sekali ya bertemu Prabowo, dan apakah ini akan bergabung dengan Prabowo Gibran? Kita masih menunggu ya, Arif Kita ya. masih menunggu Betul. karena memang kalau kita melihat dari partai pendukung di 01 ini yang ada PKB dan juga Nasdem sebelumnya juga sudah bertemu Yes, dengan betul Pak sekali. Prabowo. Betul sekali. Tapi nyatanya ini juga ada penolakan nih, Arif, dari Partai Gelora secara terang-terangan menolak rencana Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Melalui sambungan WhatsApp, PKS menegaskan jika pihaknya belum bisa memberikan statement khusus terkait rekonsiliasi PKS dengan kubu Prabowo Gibran. Saat dihubungi juru bicara PKS Mabruri, tidak berkomentar apapun ketika tim Simpo TV menanyakan terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai sikap Partai Gelora tersebut adalah hal yang wajar. Ujang berpendapat jika masuknya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan melemahkan pengaruh dan juga kekuatan Partai Gelora di dalam koalisi. Lebih lanjut, Ujang juga menyebut bahwa Partai Gelora dan PKS sulit disatukan karena latar belakang maupun sejarah dari kedua partai tersebut. Jika kita mengamati ya secara dalam penolakan Partai Gelora kepada PKS yang akan masuk koalisi Prabowo Gibran, itu sebagai sebuah penolakan yang serius ya. Artinya ada riak-riak di Kim karena penolakan Partai Gelora tersebut. Tetapi memang tidak ada penolakan dari partai lain. Kenapa Gelora atau menolak itu? Ya karena memang secara historis mereka tadinya satu, lalu pecah, akhirnya ada Gelora lahir. Dan dalam konteks itu, ketika PKS masuk koalisi pemerintah Prabowo Gibran, maka pengaruh ya kekuatan dari Gelora itu sedikit demi sedikit akan tersingkir, akan terkalahkan oleh PKS yang ketika masuk ke Prabowo Gibran akan kuat. Kenapa? Karena ya PKS partai parlemen, kekuatan parlemennya kelas menengah, artinya cukup lumayan kursi di DPR-nya. Nah dalam konteks itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, Partai Gelora ya akan tersisih, akan tersingkirkan, akan hilang pengaruhnya di koalisi Indonesia Maju ketika PKS masuk ke Prabowo Gibran. Dan kenyataannya akan seperti itu. Ya oleh karena itu ya dalam kebatinan Gelora ya harus ditolak, harus tidak masuk. Ya, lalu yang membuat Gelora mungkin marah juga ya karena Gelora merasa sudah habis-habisan, sudah mati-matian, sudah berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tetapi PKS yang katakanlah menjadi lawan politik tiba-tiba masuk. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ternyata memang ada resistensi dari TKN sendiri. Betul. Yang mana atau mungkin koalisi Indonesia Maju, di mana ada salah satu partai yang mendukung Prabowo Gibran ini menolak apabila PKS bergabung. Betul sekali. Ini juga ada respon dari Gerindra sendiri, yaitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini Prabowo masih menimbang waktu yang pas untuk melakukan pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun dirinya memastikan pihaknya sangat menghormati keinginan PKS tersebut, terlebih PKS pernah mengusung Prabowo dalam Pilpres 2014 dan juga 2019. Partai Keadilan Sejahtera selalu memberikan sinyal untuk melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa partainya menangkap sinyal keinginan PKS untuk ditemui Prabowo Subianto. Ia mengatakan Gerindra menghormati keinginan PKS karena pernah bekerja sama menjadi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan Prabowo masih menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan dengan PKS. PKS pernah memberi support dan dukungan kepada Pak Prabowo 2 kali setidaknya
2014 dan 2019, sehingga sinyal-sinyal dari PKS sudah kami tangkap dan kami pelajari, dan Pak Prabowo juga sama sudah menangkap. Tapi sekali lagi perlu waktu Pak Prabowo, sedang mencari momentum yang tepat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya memang Arief, ini Gerindra sudah menangkap ya sinyal-sinyal PKS yang ingin bertemu segera dengan Prabowo. Ini berarti apakah ingin bergabung seperti PKB dan Nasdem ya, yang sudah bertemu dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Dan tentunya kita nantikan saja bagaimana dinamika politik pasca pemilihan presiden 2024 kemarin. Apakah memang PKS nantinya akan bergabung atau justru memilih menjadi oposisi. Betul. Dan ini ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo yang mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap terbuka bagi partai politik yang akan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Rahayu mengatakan pihaknya hingga kini masih terbuka untuk mengajak pihak manapun yang ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, meskipun keputusan bergabung atau tidaknya berada di tangan para pimpinan parpol. Merespon terkait isu Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap terbuka untuk PKS bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Rahayu mengatakan Prabowo Subianto selalu mengedepankan persatuan dalam pemerintahannya mendatang, termasuk persatuan di kalangan elit politik. Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya kini masih terbuka untuk mengajak pihak manapun yang ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, meskipun keputusan bergabung atau tidaknya dalam koalisi berada di tangan para pimpinan parpol. Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apapun bisa terjadi, komunikasi selalu terbuka, bahkan sebelum kampanye selesai, sebelum 14 Februari, masih terus berjalan sampai sekarang pun juga tentunya pintu selalu terbuka, karena Pak Prabowo sekali lagi selalu mengedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya. Untuk saat ini tentunya kita masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak, itu ada di pihak dari para pimpinan dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kalau kita menarik ke belakang bagaimana hubungan secara personal dari PKS dan juga Prabowo Subianto sebenarnya memiliki hubungan yang cukup harmonis, Sally. Betul. Mengingat di pemilihan presiden tahun 2014 dan juga 2019, PKS ini berada di barisan yang mendukung Prabowo. Ya, betul. Walaupun memang di tahun 2024 ini memang PKS di luar mendukung Prabowo Gibran ya. Cuma setelah dari hasil MK ternyata PKS ingin bertemu dengan Prabowo, mungkin ingin merapat. Ya, apakah ingin merapat atau bagaimana, kita masih menunggu ya, Arif ya. Meskipun ada penolakan dari kubu Koalisi Indonesia Maju, mengingat memang ada sentimen tersendiri antara Partai Gelora dengan Partai PKS. Mungkin ada sejarah yang belum selesai atau seperti apa, kita masih menantikan bagaimana dinamika ataupun akhir dari pergolakan politik hingga nanti mungkin saat pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Dan memang Arif, kalau kita melihat ke belakang ini, PKS ini kan partai yang masuk memang di parlemen ya. Kalau Gelora ini belum. Jadi memang apakah Gelora takut akan disingkirkan oleh PKS, ini kita masih menunggu ya. Apakah kedepannya bagaimana ya, Arif ya. Baik, dan tentunya pemirsa kita masih punya informasi seputar politik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Ya, terima kasih pemirsa Simpo TV masih setia bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Tentunya berita-berita hangat juga akan kami hadirkan ya Arif ya untuk di segmen kali ini. Benar, tapi mungkin segmen kali ini juga masih terkait dengan bagaimana situasi politik pasca pemilihan presiden tahun 2024. Ini ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan format kabinet merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Dan Jokowi menjelaskan sebuah usul terkait kabinet diperbolehkan, termasuk dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Dan meski demikian, Jokowi juga menyoroti pihak yang tidak dimintai saran untuk tak seharusnya ikut campur dalam penyusunan kabinet. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran, tapi kalau nggak dimintai saran ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Setuju nih dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Presiden. Yes, karena memang untuk segala hak-hak dari untuk menentukan kabinet menteri itu udah hak dari presiden terpilih ya. Kalaupun ingin meminta saran, ya silahkan. Jadi untuk yang tidak dimintai saran, disarankan untuk tidak mengikuti ya campuran apapun itu soal dalam pemilihan nanti menteri ke depannya ya Arif ya. Benar sekali. Dan kalaupun ini sebatas saran, jadi untuk pilihan akhirnya, keputusan akhirnya tetap berada di tangan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih nantinya. Betul sekali. Ini juga terkait dari Prabowo Subianto, presiden terpilih yang menyatakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan semakin berat. Sudah seharusnya pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat demi keselamatan bangsa Indonesia. Prabowo menyebut kekuatan PBNU dan juga ormas Islam yang moderat dibutuhkan dalam menjalani pemerintahan ke depan. Bahkan dirinya juga mengungkapkan bahwa landasan dan fondasi yang sangat kuat akan dilanjutkan. Bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu.
Ini dia memang untuk menjalankan pemerintahan ke depan dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Betul, tak hanya dari ormas Islam saja ya, mungkin dari ormas-ormas yang lain juga kalau ingin mendukung pemerintahan Indonesia pasti Prabowo dan Gibran juga membuka ya, karena ini demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Benar sekali. Bahkan tadi juga ada ungkapan bahwa akan meminta saran dari presiden-presiden sebelumnya. betul. Ini juga salah satu bentuk kolaborasi demi jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ke depannya. Betul sekali, Arif. Ini juga ada berita di Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Roslani yang menyebut akan mendukung keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan semua mantan presiden dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Dan menurutnya usulan tersebut patut didukung lantaran sosok Prabowo Subianto merupakan seseorang yang selalu mementingkan persatuan dan juga kesatuan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan melibatkan semua mantan Presiden RI dalam penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Roslani mengatakan akan mendukung penuh langkah Prabowo dalam menyusun kabinet pemerintahan dengan melibatkan seluruh mantan Presiden Republik Indonesia. Rosan menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Dirinya meyakini Prabowo Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengambil langkah yang tepat. Ya kan kita kan seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam satu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kembali lagi itu kan prerogatif Pak Prabowo dan Presiden terpilih ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa komentar. Jadi kita serahkan ke Pak Prabowo. Pak, ini kan pesta demokrasi pemilu udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03 gitu ya. Yang ada ya seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ya udah persatuan Indonesia udah dan persaudaraan dan bagaimana kita sekarang bersama-sama membangun bangsa yang besar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju dan juga menjadi lebih makmur. Gitu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Seperti yang sempat kita singgung tadi bahwasanya memang Prabowo dan juga Gibran ini akan meminta saran kepada presiden-presiden sebelumnya seperti Pak Jokowi, kemudian Megawati, SBY, dan presiden sebelumnya. Karena memang kan dari sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah menjabat ya, Arif ya, menjadi presiden ataupun wakil presiden. Ini jadi betul sekali untuk meminta saran kepada yang sudah berpengalaman ya, Arif ya. Tapi lagi-lagi keputusan akhir tetap berada di tangan presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran. Betul sekali, Arif. Ini juga ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Muzani mengatakan bahwa putusan MK telah memberi legitimasi bahwa Prabowo Gibran sah menjadi pemenang Pilpres 2024. Merespon langkah PDIP yang kembali mempersoalkan hasil pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta semua pihak menghormati dan mempercayakan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilpres 2024. Terlepas dari itu, Muzani menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi membuat sah penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Menurutnya yang sudah menjadi keputusan harus dijunjung tinggi. Dirinya mengatakan yang menjadi fokus utama saat ini adalah memberikan ruang bagi presiden dan wakil presiden terpilih mempersiapkan pemerintahan yang baru untuk kepentingan Indonesia ke depannya. Kita percayakan kepada pengadilan untuk mengambil keputusan kepada para hakim. Tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang sah, bisa mengikuti Pilpres 2024, dan pasangan Prabowo Gibran oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai pasangan yang memenangkan Pilpres dengan suara yang sudah ditetapkan. Dan itu tidak ada debat dan semuanya sudah kita dengar dalam pengadilan di Mahkamah Konstitusi secara terbuka. Kami mohon proses ini untuk dihormati, dijunjung tinggi, sebagaimana juga kami menghormati upaya dari pasangan lain untuk menempuh jalan keadilan, tetapi ketika Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan, marilah kita bersama-sama menghormati dan menjunjung tinggi keputusan ini agar ada kepastian. Berilah kepada
pasangan Pilpres dan Wapres yang terpilih untuk mempersiapkan prosesi dari pemerintahan yang baru yang akan datang. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ya Arif, saya setuju banget nih sama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyatakan bahwa ya harus menghormati apapun yang menjadi putusan MK. Karena memang kalau kita melihat PDIP yang menggugat ke PT UN ya soal hasil dari MK ini sangat disayangkan ya. Lebih baik kita bersatu kembali untuk membangun Indonesia lebih baik lagi nih Arif ya. Karena mengingat putusan dari MK ini bersifat final dan juga mengikat. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan dulu dari TKN yang juga menyatakan TKN menghormati apapun yang dilakukan oleh kubu-kubu lainnya, termasuk dengan mengajukan gugatan ke MK. Namun ini sudah dihasilkan putusan dari MK, maka seyogyanya semuanya menghargai apa yang sudah digugat sebelumnya dan ini sudah keluar hasilnya. Betul, karena juga dari Prabowo sendiri sudah membuka ya untuk siapapun partai yang di luar koalisinya untuk bergabung. Dan pasti ini sangat disambut baik harusnya ya dengan partai-partai yang lain ya, betul ya Arif ya? Benar sekali. Kalau kemarin mungkin menjadi rival, ini mungkin bisa menjadi satu jalan dalam koalisi. Betul sekali. Pastinya kita akan memberikan berita-berita lagi ya Arif ya. Selain yang tadi juga berita politik, ada juga berita-berita peristiwa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Di segmen kali ini kita akan banyak informasi ini terkait dengan sidang PHPU. Kalau kemarin sidang PHPU Pilpres, kali ini kita beralih ke sidang PHPU dari Pileg. Betul sekali, ini juga ada perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif kembali dilanjutkan pada Jumat 3 April 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sebanyak 60 perkara dibahas dalam sidang tersebut. Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan legislatif kembali berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 3 April 2024. Sidang dibagi dua sesi yakni sebanyak 60 perkara disidangkan dalam 3 panel. Perkara yang disidang meliputi wilayah Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jambi, dan Lampung. Sidang yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan ini turut dihadiri pihak termohon yakni KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024. Sidang PHPU akan dituntaskan oleh Mahkamah Konstitusi selama 30 hari masa kerja, dimulai sejak sidang pertama dilaksanakan pada 29 April lalu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi kalau kita melihat kemarin kita sudah menyaksikan soal sidang MK untuk Pilpres ya, sekarang Pileg 2024 nih, yang akan berlangsung selama 30 hari nantinya 30 hari. Jadi memang ini merupakan salah satu hak yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum kepada para peserta pemilihan umum yang mungkin kurang puas dengan hasil pemilihan umum. Namun lagi-lagi apabila nanti sudah diputuskan harus sama-sama menghormati. Betul, dan apapun yang menjadi keputusan benar yang Arif bilang harus bisa legowo ya semua pihak agar kita juga bisa kembali bersatu. Betul. Betul sekali Arif. Dan kalau kemarin kita sudah mengikuti sama-sama bagaimana jalannya pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kali ini kita akan menjelang ke pemilihan kepala daerah. Ya, betul, 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November nih Arif. Ini juga ada politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto buka suara mengenai kemungkinan dirinya maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2024. Dan Bima Arya mengungkapkan arahan agar dirinya maju dan bersaing di pemilihan Gubernur Jawa Barat telah diamanatkan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ya, memang Ketum sudah menyampaikan arahan perintah partai. Sebagai kader, ya pasti saya harus siap-siap. Tapi kan satu masih agak panjang, masih ada nama-nama yang disebutkan ketum gitu. Jadi saya kira sekarang saya mau izin dulu sama keluarga
Dulu sebelum maju jadi wali kota, saya minta izin ibu saya, ya, almarhumah. Ibu tidak izinkan, saya nggak akan maju. Sekarang ibu saya sudah tidak ada, maka saya akan nanya ke ibu mertua, saya akan minta pendapat dari istri dan anak-anak saya. Gitu ya. Saya akan sampaikan bahwa hari ini diperintah ketum, ya, sebagai salah satu nama yang akan didorong ke Jawa Barat, gitu ya. Tidak ke Jakarta. Tadi teman-teman dengar sendiri, kan selama ini saya sering ditanya, Kang Bima ini ke Jakarta atau Jawa Barat? Kita mendengar perintah ketum tadi adalah siap-siap ke Jawa Barat. Gitu. Saya memaknai itu siap-siap ke Jawa Barat. Nah, sebagai kader ya kita harus siap-siap. Tapi saya akan minta izin ketum untuk minta izin ke ibu mertua, ke istri, ke anak-anak gitu. Dan ya pasti ya, begitu ada aba-aba, baik green light, baik lampu hijau atau lampu merah, pasti saya akan sampaikan nanti gitu. Ya. Ya, selain DKI Jakarta, Jawa Barat ini juga menjadi salah satu daerah yang cukup ramai mengingat ini adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Betul sekali Arif, tadi sebelumnya ada usungan dari PAN ya, PAN, sekarang juga dari Gerindra nih. Dari Gerindra, di mana Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi Pilkada 2024, salah satunya pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Barat. Muzani menyebut bahwa salah satu cagup yang sudah dilirik Gerindra adalah kader internal, yakni Deddy Mulyadi. Jelang Pilkada serentak pada November 2024, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ungkap kesiapan partainya dalam menyiapkan para kader terbaik untuk diusung. Meski demikian, Gerindra masih terus mempersiapkan calon yang akan diusung untuk bertarung di Pilkada 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra dalam menghadapi Pilkada 2024, salah satunya pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ia menyebut bahwa salah satu cagup yang sudah dilirik Gerindra adalah Deddy Mulyadi. Namun di sisi lain Muzani mengatakan bahwa Pilkada yang sebentar lagi berlangsung itu masih dalam proses persiapan menyiapkan kandidat terbaik. Ia berharap siapapun yang terpilih nantinya dapat menjadi sebuah perpanjangan tangan, baik untuk kepentingan rakyat maupun pemerintahan. Bagaimana pilkada ini menjadi sebuah pesta demokrasi, harapan bagi rakyat di seluruh Indonesia, bagi gubernur, bupati, wali kota, karena dia akan mendapatkan pemimpin baru. Ini adalah pilkada serentak pertama yang hampir berbarengan dengan pilpres. Jadi ini adalah prosesi demokrasi baru bagi kita sehingga memerlukan persiapan baik bagi penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, tentu saja pemerintah, lembaga terkait, dan partai politik yang mengusungnya, termasuk rakyat. Karena rakyat baru saja menyelesaikan sebuah pesta demokrasi, pemilu dan pilpres. Ini akan disiapkan lagi untuk pilkada, sehingga saya kira perlu persiapan. Kami di Partai Gerindra sedang mempersiapkan calon-calon itu bisa menjadi sebuah perpanjangan tangan bagi kepentingan rakyat kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada masyarakat dan rakyat. Khusus di Jawa Barat, kami sedang melirik sebelah kanan saya ini. Seperti diketahui, pria yang akrab disapa KDM ini adalah salah satu kader terbaik Partai Gerindra. Sejumlah elemen mendukung mantan Bupati Purwakarta itu untuk bertarung di Pilgub Jawa Barat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Aduh, kalau melihat ini ada dua yang sudah disiapkan ya di Cagup nanti, ada tadi Deddy Mulyadi dan juga Bima Arya ya, yang sama-sama sebelumnya menjadi bupati yang memang kerjanya dalam kinerja ini sangat bagus ya Arif ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana dua partai ini, yang pertama PAN dan juga Gerindra, sebenarnya mereka ini berada dalam satu koalisi yang mendukung Prabowo Gibran. Namun di pilkada ini memang nampaknya ada pilihan masing-masing, di mana tadi Gerindra menyalonkan Deddy Mulyadi, kemudian PAN menyalonkan Bima Arya. Tapi kita masih menantikan siapa nanti yang benar-benar diusung oleh kedua partai ini. Betul, karena pastinya siapapun yang diusung oleh partai politik ini pasti kandidat yang terbaik ya untuk membangun daerahnya lebih baik lagi, Ari. Benar sekali. Dan ini masih terkait dengan pemilu, di mana pasca ditetapkannya Prabowo dan juga Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazizul Fawait mengatakan bahwa partainya turut bahagia. Pasalnya meskipun kalah dalam pemilihan presiden, namun PKB berhasil mendapatkan kursi tambahan di parlemen. Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Partai Kebangkitan Bangsa terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. Meskipun PKB gagal dalam memenangkan Pilpres 2024, namun partai berlogo bola dunia ini berhasil mengamankan jumlah kursinya di parlemen.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait menyampaikan bahwa tugas PKB dalam pemilihan presiden telah usai. Meski demikian, silaturahim antar partai politik dalam koalisi maupun luar koalisi masih menjadi sebuah tradisi yang selalu dijaga oleh PKB. Ya tentu PKB mentradisikan dari dulu kan silaturahim dengan teman-teman baik di dalam koalisi maupun di luar koalisi. Di dalam koalisi kita sudah selesai kan, pekerjaan kita sudah rampung. Alhamdulillah PKB berhasil memperoleh kebanggaan, tapi belum memperoleh kemenangan untuk Pilpres ya. Tapi kursi kan nambah, kita jadi bangga. Nah, silaturahim nggak boleh putus, karena bagi PKB kita jaga dan kita hormati konstitusi secara gentleman. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau melihat kan PKB mengusung Anies di Imin. Pilpres, namun ternyata memang walaupun kalah ini ada hikmahnya ya, PKB malah mendapatkan kursi tambahan di kursi di parlemen. Betul sekali. Dan kalau kita melihat bagaimana kemarin pasca pengumuman oleh KPU penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih, ini langsung diadakan pertemuan antara ketua umum PKB dengan presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Ya, ini sangat hangat banget ya, dan ini sangat menunjukkan bahwa siapapun yang ingin bergabung dengan Prabowo Gibran ini sangat terbuka ya. Betul Mengingat juga kalau kita tarik ke belakang bagaimana dulu sebelum ditetapkan capres dan juga cawapres yang telah ditetapkan, Caimin ini berada atau PKB ini berada dalam satu koalisi yang sama dengan Prabowo Subianto. Dan pastinya apapun berita-berita dari Menyapa Pagi ini akan kami hadirkan lagi ya, Arif, di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Ya, terima kasih pemirsa Sinpo TV masih setia bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Tentu Arif, ini menjelang Idul Adha 2024 di bulan Juni mendatang, sudah banyak sekali peternak sapi yang memperjualbelikan hewan ternaknya. Benar sekali, mungkin juga banyak sekali masyarakat yang sudah mulai mencari-cari kira-kira mana hewan kurban yang cocok, apakah mau sapi atau kambing atau lain sebagainya yang kira-kira terbaik untuk hewan kurban nantinya. Seperti Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani ikut berpartisipasi dalam pelelangan sapi yang digelar APPSI di Jakarta. Sapi miliknya yang memiliki berat hingga 950 kg itu laku dengan harga 250 juta rupiah. Dan Muzani mengungkapkan bahwa hasil lelang sapi miliknya itu akan diserahkan ke Basnas untuk disalurkan ke Palestina. Gelaran kontes dan ekspo sapi yang memperebutkan Piala Pimpinan MPR RI dengan total hadiah senilai 500 juta rupiah digelar selama 3 hari dari tanggal 3 hingga 5 Mei 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kontes dan ekspo sapi APPSI 2024 menjadi ajang para peternak sapi memperlihatkan berbagai unggulan hewan ternaknya. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan hingga menjadi wadah para peternak sapi di berbagai daerah dalam melakukan kolaborasi. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka acara kontes sapi yang diselenggarakan bersama Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia. Dalam sambutannya menyampaikan acara ini sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan dan menyemangati para peternak sapi jelang Idul Adha 2024. Muzani juga menyebut kegiatan ini dapat menjadi ajang kolaborasi para peternak sapi dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan inovasi yang menguntungkan. Selain itu, Muzani turut berpartisipasi dalam kontes dengan melelang sapi miliknya berjenis PO dengan berat 950 kg, berhasil terjual di harga 250 juta rupiah. Hasil lelang sapinya tersebut akan diserahkan ke Basnas untuk disalurkan ke Palestina.
Ya, acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh APPSI, kontes sapi dan expo yang pertama di Jakarta. Kami support dan kami dukung karena ini bagian dari upaya untuk menggairahkan, menyemangati dari teman-teman para peternak dan petani sapi, karena menurut mereka menjadi peternak dan petani sapi itu menyenangkan, menggairahkan, menyemangati, bahkan menguntungkan. Sehingga semangat ini yang ingin kami transfer dalam masyarakat Jakarta, di mana semangat itu di Jakarta ada, tapi masalahnya lahan di Jakarta terbatas. Barangkali dengan acara ini ada kolaborasi untuk para peternak yang ada di daerah-daerah, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan mungkin di NTT, selain Pulau Jawa, bagaimana caranya bisa menjadi peternak, mempunyai sapi, tetapi dia bisa menyenangkan, kapan saja bisa dikunjungi, karena inovasi sekarang ini menjadi peternak sapi bisa tanpa ngarit, sapinya hidup, bahkan tiap hari bobot bisa bertambah, tapi juga sekarang ini ada inovasi peternak sapi melalui online. Dan inilah yang sedang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Sementara itu, mengingat adanya perubahan cuaca yang tak menentu, Ketua Umum APPSI Haji Dadang memastikan bahwa aspek kesehatan hewan ternaknya menjadi perhatian khusus dari pihaknya. Ia yakini hewan yang mengikuti kontes dan expo ini telah memenuhi syarat dan prosedur untuk diperjualbelikan. Tentunya ini kan kesehatan dan kualitasnya selalu dijaga ya Pak? Pasti. Apakah ada ancaman wabah penyakit Pak? Ini kan mengingat memang kondisi cuaca dan juga gelombangnya sudah kurang baik Pak. Ya, yang pasti keanggotaan APPSI mereka sudah sangat paham untuk menanggulangi terjadinya wabah penyakit, salah satunya PMK. Khusus keanggotaan APPSI kita ada grup WA, jadi kita saling sharing mengenai ilmu cara mengendalikan atau mengobati sapi yang terkena PMK. Alhamdulillah 90% terselamatkan dan menurut saya itu toleransi yang sangat baik. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Apresiasi untuk para pejabat tentunya yang mengikuti lelang sapi ini, karena memang selain menyediakan hewan kurban bagi para masyarakat yang ingin berkurban, ini hasilnya juga langsung diserahkan kepada Basnas untuk disalurkan ke Palestina. Betul sekali Arif, memang acara yang digelar oleh MPR ini bisa menggairahkan juga ya untuk para peternak sapi dalam memperjualbelikan hewan ternak ya untuk jelang Idul Adha 2024. Mudah-mudahan diikuti juga dengan pejabat-pejabat yang lain. Ditunggu. Yes, betul. Dan pemirsa kita, ini ada informasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabi'ah membahas terkait dengan penyelenggaraan Haji 2024 hingga kuota tambahan ibadah haji Indonesia. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Istana Wapres Jakarta Pusat, Wapres Ma'ruf Amin tegaskan sikap dan terima kasih atas upaya kuota haji yang ditambahkan. Dalam giat tersebut, Wapres juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Arab Saudi atas penambahan spesifikasi kuota haji untuk Indonesia menjadi 20.000 jemaah. Dengan begitu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan sejumlah persiapan dan koordinasi guna memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Indonesia. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin juga mengapresiasi layanan Fast Track Mecca Route untuk jemaah haji Indonesia. Bahkan tim persiapan Mecca Road dari Arab Saudi telah berkunjung ke Indonesia untuk meninjau persiapan pelayanan di beberapa bandara seperti Jakarta, Surabaya Jawa Timur, dan Surakarta di Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya memang Arab Saudi ini setiap tahunnya selalu menambah kuota haji Indonesia ya. Tahun lalu 10.000 dan sekarang Arif 20.000 jamaah Indonesia untuk tambahan kuotanya. Ini Wow, dan itu tentu yang menjadi harapan para jamaah dan juga masyarakat Indonesia agar waktu tunggu haji tidak terlalu lama. Betul sekali, dan pastinya kita menghimbau untuk para jamaah haji yang ingin menunaikan ibadahnya agar menjaga kesehatan ya Arif, agar nanti ibadah di sana juga lancar. Benar, apalagi apabila sudah menunggu terlalu lama, pas tahunnya tiba mudah-mudahan tetap sehat agar ibadahnya juga lancar. Betul sekali, ini juga ada berita dari Presiden Joko Widodo yang memberikan beberapa instruksi dalam penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara. Dan rapat
terbatas digelar di Istana Negara bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya arahan Presiden adalah untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi dan memastikan bahwa lokasi yang dijadikan tempat relokasi sudah tepat dan sesuai. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada jajarannya terkait penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Kepala negara meminta jajarannya segera melakukan relokasi para pengungsi karena berdasarkan tata ruang yang ada, pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya. Bahkan Jokowi juga ingin jajarannya segera membuat skema terkait pendanaan, bantuan, hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk relokasi tersebut. Secara khusus, Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono untuk terjun langsung ke lapangan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, ini sangat-sangat langkah yang tepat ya Jokowi ambil untuk segera Relokasi. betul pengungsi erupsi ya di Sulawesi Utara. Dan ini tentu yang menjadi harapan bagi para Betul. pengungsi agar segera mendapatkan rumah yang aman, yang juga nyaman, yang tidak terdampak dari erupsi Gunung Ruang ini. Betul sekali. Beralih ke berita selanjutnya, Arif dan pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat siang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengaku optimis Indonesia akan memiliki ekosistem kendaraan listrik sendiri di masa depan. Dan Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki pabrik industri baterai yang akan mulai bereproduksi pada bulan depan. Didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, orang nomor 1 di Indonesia tersebut terpantau melihat-lihat mobil dan motor listrik di PEVS 2024. Dia beberapa kali juga bertanya-tanya mengenai kendaraan yang dipajang di acara tersebut, mulai dari soal harga hingga kapan mulai dijual ke pembeli. Setelah puas berkeliling, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas terselenggaranya ajang pameran kendaraan listrik PEVS 2024. Pameran PEVS tidak hanya menyediakan kendaraan listrik yang lengkap, tapi juga membantu program pemerintah dalam percepatan transisi energi di Indonesia. Presiden Jokowi optimis Indonesia akan memiliki ekosistem kendaraan listrik sendiri di masa depan. Pasalnya, dari sisi produksi, Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan segera memiliki pabrik industri baterai yang akan mulai berproduksi pada bulan depan. Dan kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, itu kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang baru terisi yang berproduksi di sini baru kurang lebih 100.000. Artinya masih ada peluang yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, nanti bulan depan itu yang namanya pabrik industri baterai ini sudah mulai berproduksi. Sehingga kita harapkan ini ekosistem ini segera terbangun, segera terbentuk. Dan juga kita senang bahwa sekarang sudah untuk sepeda motor listrik yang berproduksi di sini sudah 59 pabrikan. Kemudian mobil listrik 5, akan 6. Sudah 5 dan akan 6. Bus juga sudah ada 1. Truk juga 1. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wah, sudah tidak sabar nih. Indonesia akan segera memiliki pabrik baterai listrik. Betul, karena memang kendaraan listrik ini sangat membantu untuk mengurangi polusi udara di Indonesia ya, Arif ya. Benar Jadi sekali kita ini. mendukung langkah Pak Jokowi yang ingin membuka pabrik baterai mobil listrik ya. Ini juga sebagai salah satu langkah peralihan dari energi yang mungkin menyebabkan banyak polusi ke energi yang ramah lingkungan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono akan berencana untuk menjadikan Bali sebagai pulau yang lengkap. Pulau lengkap yang dimaksud Sang Menteri adalah menjadikan Bali sebagai pulau yang terdata di bidang tanah secara komprehensif. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono berencana untuk menjadikan kota Bali sebagai pulau yang lengkap. Hal ini disampaikan langsung oleh AHY saat menggelar kegiatan Jalan Sehat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 3 Mei 2024. AHY mengatakan rencana tersebut akan direalisasikan melalui deklarasi pulau lengkap yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan. Lebih lanjut, ia menjelaskan pulau lengkap yang dimaksud ialah pulau yang memiliki definisi yang di dalamnya keseluruhan kabupaten atau kota sudah terdata di bidang tanah secara komprehensif. Menurutnya, upaya deklarasi ini guna memberikan kepastian hukum atas tanah sehingga dapat mendorong realisasi investasi yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi nasional. Sebetulnya kita merencanakan ke Bali, ke Bali nanti saya cek. Kita ingin sebetulnya dalam waktu dekat ini mendeklarasikan Bali sebagai provinsi lengkap, sebagai pulau lengkap. Apa itu pulau lengkap? Artinya satu pulau, satu provinsi, semua kabupaten kotanya itu berstatus lengkap. Nah, lengkap dalam arti seluruh bidang tanah yang ada dalam kabupaten kota, termasuk satu provinsi tersebut, sudah terdata dan terpetakan. Nah, mudah-mudahan ini akan semakin mempercepat upaya kita untuk meyakinkan Bali ini semakin punya kepastian hukum atas tanah, baik untuk investasi, kemajuan ekonomi, bisnis, termasuk juga bagi masyarakat ya. Ini penting sekali. Kita juga terus ingin mempercepat proses sertifikasi elektronik. Dengan sertifikat elektronik, ini sebetulnya lebih mempersempit ruang bagi praktik-praktik mafia tanah. Nah, disinilah yang menjadi tugas kita. Tapi saya senang progresnya juga real, di sana-sini semakin banyak yang sudah punya layanan lengkap secara elektronik, secara digital. Bukan hanya ini tren, tetapi sebuah kebutuhan kita agar pada saatnya transformasi digital itu membawa Kementerian ATR itu semakin responsif, tapi juga semakin akuntabel. Kita mengurangi segala bentuk kerugian negara juga, termasuk juga pungli dan lain-lain, karena semuanya langsung pakai sistem. Nah, ada pertanyaan bagaimana dengan sistem online ataupun digital yang bisa saja ada hackernya. Ya tentu ini menjadi concern semua lembaga pemerintahan yang sudah melakukan transformasi digital. Itulah kita terus memperkuat sistem kita, security-nya, privacy kita, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi backbone pada saatnya ya kita sudah clear dengan hal-hal yang sifatnya cetak gitu ya. Semuanya sekarang serba digital. Ini yang lebih kita kedepankan dalam waktu mendatang. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, tak hanya itu pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bahwa pihaknya kini sudah memiliki target operasi yang diindikasikan sebagai mafia tanah. Dan oleh karena itu, AHY menjelaskan akan terus memproses mafia tanah yang sudah masuk target operasinya. Maraknya mafia tanah di Indonesia membuat rakyat dan negara merugi. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut pihaknya akan menindak tegas para mafia tanah yang sudah berperilaku tidak adil kepada masyarakat. AHY mengatakan dalam menghadapi mafia tanah perlu sebuah strategi yang tepat, meski pihaknya telah mengantongi target operasi yang diindikasikan sebagai mafia tanah. Lebih lanjut, ia menyampaikan untuk menangkap mafia tanah akan memerlukan langkah mendadak atau surprise. Dirinya menegaskan, upaya ini semata-mata hanya untuk melindungi masyarakat yang telah dirugikan oleh mafia tanah. Tunggu saja, kita terus berproses, kita punya puluhan target operasi. Ya, saya tidak mungkin bongkar satu persatu sebelum karena itu perlu pendadakan juga, perlu surprise juga, tetapi saya meyakinkan bahwa komitmen kami serius sekali untuk bisa gebuk mafia tanah ini, karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat itu ya, yang saya temui seringkali tak berdaya. Jangankan masyarakat kecil, yang penghasilannya rendah begitu. Masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonominya juga di atas, tapi seringkali tidak berdaya, menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan, ya apalagi rakyat kecil. Jadi negara memastikan, pemerintah memastikan, Kementerian ATR dan BPN memastikan akan berpihak pada mereka yang diperlakukan tidak adil.
Bagi mereka yang melawan hukum, ya kita harus hadapi dengan tegas. Saya menyatakan ini berlaku eksternal dan internal. Mengapa? Karena kita juga tidak boleh keras keluar, di dalamnya ternyata masih banyak masalah yang tidak selesaikan. Kita ingin bersihkan ke dalam, tapi juga keluar kita bertindak dengan tegas. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya Arif dan pemirsa, kalau melihat AHY yang setelah bergabung di pemerintahan Jokowi ini sangat bagus ya kerjanya. Dari mafia-mafia tanah sudah dituntaskan dan ini juga Sudah udah ada banyak sekali ya target-target. target operasinya. Dan ini kayaknya lagi pada was-was nih siapa saja yang menjadi targetnya nanti. Dan tentunya kita masih menunggu bagaimana kinerja selanjutnya di sisa masa jabatan hingga nanti berakhir sebagai jabatan Menteri ATR BPN ini. Betul, dan pasti kita juga mendukung penuh untuk pemerintahan ke depannya ya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar membawa Indonesia jauh lebih baik lagi dan menjadi Indonesia emas tahun 2045 hari. Benar sekali. Dan Sally dan juga pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih nih menemani pemirsa Sinpo TV di rumah mengawali pagi ini dengan di program Menyapa Pagi. Dan pastinya tetap menyebarkan cinta kasih dan senyum, dan pastinya semangat untuk para pemirsa Sinpo TV. Saya Arif Rifai. Saya Sally Sregar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.